Apa sih itu hyper grace saudara ya? Nah, hyper grace ini ajaran ya, asal mulanya. Jadi tahun 2007 di gereja itu, di kalangan orang Kristen, pemimpin Kristen, ada gerakan ajaran yang menekankan konsep anugerah. Konsep kasih karunia Allah yang berlebihan, ya, yang berlimpah ruah. Jadi penganutnya namanya Andrew Wommack, lalu Paul Ellis, Benjamin Dunn, John Crowder, mereka ngajar namanya ini reformasi kasih karunia. Tapi hamba-hamba Tuhan secara Alkitab itu mereka katakan itu bukan reformasi kasih karunia. Ini dikasih julukan ya setengah ada setengah ngece sedikit namanya hyper grace. Jadi Andrew Wommack dia punya pelayanan di Indonesia juga ya. Jadi saudara mesti hati-hati di ini penginjil TV karismatik ya. Pendeta selebritis juga suka bikin kesembuhan-kesembuhan seperti itu. Dia punya sekolah Alkitab namanya Charis Bible College. Tapi sekolahnya itu tidak terakreditasi. Nah, dari mana ajaran ini muncul? Ini ayat favorit mereka. Jadi inilah yang menjadi ayat favorit mereka. Ayo kita baca. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-20. Kita baca ya. 2, 3. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Jadi intinya seperti ini. Di perjanjian lama itu orang Israel itu ya, mereka punya aturan hidup, aturan keagamaan yang mengikat mereka namanya Taurat. Mereka harus taat dan melakukan Taurat. Tapi Roma katakan dari mengenal Taurat orang mengenal dosa. Kenapa? Karena tahu Taurat mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah kalau yang disebut Taurat itu yang nggak boleh itu dilanggar berarti dosa. Nah Roma ini bicara kepada kita semuanya, di mana ada dosa yang bertambah-tambah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya anugerah Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah melebihi dosa kita. Nah tapi ini yang dipelesetkan oleh kelompok hyper grace. Ini Paul Ellis, ini pengajarnya, bukunya sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia, Light Publishing ya. Salah tulis di situ. Light Publishing, kalau saudara mau cari buku-bukunya banyak di buku-buku toko buku Kristen. Jadi dia pakai Roma 5 ayat 20b ini, dia bilang gini, tetapi di mana dosa bertambah-tambah dan melimpah, anugerah. Ingat ya, anugerah itu perkenanan Allah yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Tidak salah, betul. Telah melebihinya dan makin bertambah dan sangat melimpah. Tidak ada masalah, betul. Ya, kata yang dipakai oleh Paulus ini menjelaskan anugerah sangat berlimpah. Ada kata huper, lalu muncul kata hyper dalam bahasa Inggris. Melebihi, di luar, dan di atas. Lalu ada kata perisuo, yaitu sangat berlimpah. Perisuo itu melimpah dalam kuantitas, jumlah, dan dalam kualitas superior itu. Jadi semua berkat Allah itu datang kepada orang percaya itu secara anugerah ya. Anugerah itu pemberian yang tidak layak kita terima, gratis. Gak salah. Pengampunan kita itu adalah pemberian, gak salah. Keselamatan itu adalah pemberian, gak salah. Penerimaan yang kita terima itu juga pemberian Tuhan, betul. Kebenaran yang kita terima itu pemberian Tuhan. Kekudusan yang Tuhan kita terima itu adalah pemberian. Pelan-pelan, salahnya di mana? Pelan-pelan. Nah ada gereja namanya New Creation, ciptaan baru. Gereja ciptaan baru di Singapura, terkenal sekali. Bukunya masih ada di toko-toko buku Kristen, saudara pasti lihat
kadang-kadang dipajang di depan, namanya Joseph Prince. Dan ini salah satu termasuk orang yang hyper grace. Nah, dia mengaku seperti ini. Dapat suara dari Tuhan waktu kayaknya dia lagi liburan di Swiss atau pelayanan di Swiss pokoknya. Dia dengar suara Tuhan, kalau tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, maka kehidupan orang itu tidak akan pernah berubah secara radikal diberkati dan radikal secara berubah. Nah, saudara lihat ya gerejanya ya, ini termasuk mega church, gereja besar, super besar. Dan gerejanya bertumbuh dari jemaatnya 2.000 sampai 15.000. Dan bukunya ini yang terkenal ya, Destiny to Reign. Ditetapkan ya, dalam bahasa bebasnya ditakdirkan untuk memerintah. Seorang Kristen akan sukses dan Anda memang ditakdirkan untuk memerintah dalam hidup. Anda telah dipanggil Tuhan untuk berhasil menikmati kekayaan, kesehatan, dan kehidupan yang berkemenangan. Tuhan tidak ingin Anda menjalani kehidupan pecundang, kemiskinan, dan kegagalan. Ia telah memanggil Anda untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, ini sudah kelihatan ya arah-arahnya ke gereja yang banyak bicara soal berkat. Jadi pengajarannya, ini buku-bukunya, kalau sudah lihat di YouTube channelnya juga ada. Saya mohon dengan hati-hati untuk mendengar karena saudara punya kebebasan untuk mengakses banyak hal-hal rohani ya. Tapi mesti hati-hati. Nah makanya 10 tahun kemudian Joseph Prince yang mendirikan Joseph Prince Ministry dengan tujuan memperkenalkan gerakan Hyper Grace ini. Joseph Prince dan Hyper Grace akhirnya menjadi lebih banyak dikenal orang banyak. Dan itu yang menimbulkan kehebohan di kalangan-kalangan gereja Pantai Kosta di Indonesia. Jadi be blessed, so blessed, God bless you. Makanya gereja yang fokus berkat itu laris manis sekali. Ya, jadi kalau gerejanya mau kepengen banyak orangnya ya memang kayak gitu caranya. Ngajari namanya teologi kemakmuran. Nah ringkasannya pengajarannya ya. Jadi penekanan anugerah Allah itu ditekankan terus. Pokoknya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, ini berkat Tuhan itu ditekankan terus ya. Nah, ini jaminan yang diberikan Allah sebagai jaminan keselamatan secara rohani. Nah ini sedikit salah lagi. Sekarang masalah jasmani. Ya, ingat ya, Allah tidak berjanji bahwa hidup kita mulus terus. Hidup kita pasti diberkati. Enggak. Nah, secara keselamatan secara rohani, jaminan keselamatan pasti diberikan kepada orang percaya tentang hidup kekal. Tidak salah ini. Nah, keselamatan jasmani juga ditekankan. Nah, ini salahnya. Kalau sakit pasti sembuh, ya. Pembebasan pasti makmur buat orang percaya. Ini salahnya ini seperti ini. Begitu menolak hukum Taurat, baik dalam dasar terhadap keselamatan dan kegunaannya bagi orang percaya masa kini. Pokoknya perjanjian lama itu ditolak, sudah lewat. Ya, Taurat itu legalitas, aturan legal buat orang Yahudi perjanjian lama. Tidak bisa diterapkan buat orang perjanjian baru. Jadi hukum Taurat itu dipandang sebagai sesuatu yang menghalangi anugerah Tuhan, anugerah Allah. Buat umat manusia untuk melihat dan menerima juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena perdebatan yang cukup banyak, makanya julukannya bukan saja hyper grace, radical grace, modern grace, grace revolution, ya. Revolution, gospel revolution, cheap grace, ini anugerah murahan, unconditional internal security. Jadi ajarannya sebagian besar benar, ya disetujui. Intinya anugerah, betul. Anugerah Allah itu bukan usaha kita, tapi pemberian. Ingat ya. Dari pertama manusia jatuh dalam dosa, kejadian Adam dan Hawa, Allah yang berinisiatif. Allah kasih sampai sekarang. Sebab karena kasih karunia, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9.
Kita hafal ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Betul, anugerah Allah itu pemberian. Anugerah itu sentral dalam keselamatan di perjanjian baru. Nah sekarang masalahnya, salahnya di mana? Jadi ingat ya, sebagian besar ajarannya itu betul. Jadi sebagian besar itu ajarannya betul. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Jadi saudara masuk surga, saudara dan saya masuk surga itu bukan karena kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, melakukan amal kebajikan, nyumbang sesuatu, saya melayani, enggak. Itu karena anugerah Tuhan. Kita menyambutnya dengan iman. Lalu ngapain kita buat baik? Kenapa kita memberi kepada Tuhan? Kenapa kita melayani? Kenapa kita masih setia? Ayat 10-nya, Efesus pasal 2 ayat 89, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sesudah diselamatkan, sesudah dapat anugerah Tuhan, kita harus berbuat baik. Betul. Kasih anugerah Allah itu, karunia Allah itu ajaib, besar dan cuma-cuma. Betul. Tapi ada yang tidak alkitabiah. Di mana? Ketidakseimbangan pengajarannya. Jadi ajarannya betul sebagian besar. Tapi Hyper Grace itu menghadirkan gambaran yang tidak seimbang tentang Allah. Kenapa? Ini Hyper Grace ngajar kayak gini ya. Tuhan itu kalau melihat kita itu orang suci dan orang benar. Loh, betul. Ingat ya, kita ini orang berdosa. Karena Yesus, darah Yesus menutupi dan menghapus segala dosa kita. Allah memandang kita orang berdosa sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi Allah melihat kita orang benar. Enggak salah. Tapi ini salahnya di sini. Menekankan kasih karunia Allah, tapi mengesampingkan, membuang ajaran yang penting lainnya. Apa itu? Pertobatan. Itu yang ditolak oleh mereka. Mengaku dosa itu yang gak boleh. Dilarang. Bagi Hyper Grace, semua dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan telah diampuni. Titik. Kalau begitu betul. Ingat ya. Itu sebabnya kalau kita mati karena anugerah, ingat ya, kita diselamatkan karena anugerah. Di luar Yesus saudara masuk neraka. Tapi karena Yesus sudah mati buat kita dan kita menyambut dia dengan iman, menyambut anugerah itu dengan iman, maka ia telah mengampuni segala dosa kita. Betul. Tapi di ujung belakangnya ini yang salah. Orang percaya karena dosanya sudah diampuni dulu, sekarang dan selamanya dan di masa depan, berarti kita tidak perlu minta ampun sama Tuhan. Tidak perlu mengakui. Nah ini yang belakang yang disalah ini. Di sini letak salahnya di situ. Jadi kesimpulannya pengajaran High Grace kita ini, nah ini mereka mulai ketok begitu sudah sampai di ujung, tambah menyimpang. Karena menekankan anugerah tok. Ingat ya, menolak pengakuan dosa, pertobatan. Maka ajaran Yesus yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu perjanjian lama. Wah ngawur ini. Itu salah. Ini ngawurnya sudah salah di sini. Jadi ajaran Yesus sesudah naik ke surga itu yang boleh diikutin. Jadi ajaran Yesus yang pada waktu di dunia itu hukum Taurat. Kalau hukum Taurat berarti orang percaya tidak bertanggung jawab. Nah mereka sekarang mengklaim kalau kamu tidak mau percaya sama saya, tidak mau percaya, tidak sependapat, kamu legalis kayak orang Farisi. Wow, lihat ajarannya ya.
Ini Paul Ellis. Ini sudah mulai miring, tambah ke sana. Nasihat untuk bertobat itu bukan berita Injil. Itu bertobat itu pesan kuno yang orientasinya pekerjaan yang buat kita fokus terus sama dosa. Bersikap introspektif terus. Pertobatan itu berita perjanjian lama. Pertobatan itu bukan Injil kasih karunia. Kenapa? Karena mereka cuma fokus satu, anugerah. Jadi 10 titah. Jangan mencuri, jangan berzina, ya. Jangan mengingini sesamamu. Itu nggak bisa dikhotbahkan itu. Nggak bisa masuk untuk orang gereja zaman sekarang. Semua pesan Yesus sebelum kebangkitan itu pesan perjanjian lama. Tambah miring lagi, tambah jauh lagi. Nah, ini kan doa Bapa kami kan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan. Begitu sampai. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Gak cocok. Jadi doa Bapa kami itu sudah gak cocok, gak relevan. Karena sudah doa minta ampun sama Tuhan. Sudah kelihatan ya? Tambah jauh melencengnya itu seperti ini. Ini. Lihat ya. Ini Joseph Prince. Yang gerejanya jemaatnya mungkin sekarang 20.000 lebih. Di Singapura. Ajaran tentang kekudusan, penyucian diri, dia tulis dalam bukunya. Sebuah kebohongan yang membunuh kerohanian. Nah ini makanya yang saya katakan tadi itu kan. Beberapa teman yang ngomong sama saya dulu. Makanya Tatan, kalau mau gerejamu banyak orangnya, kamu sih ngajar ngawur-ngawur dikit lah. Supaya jemaatnya banyak. Nah itu dosa besar itu. Itu dosa besar. Itu nanti urusannya sama Tuhan ya. Kenapa seperti ini dia berkata? Tidak boleh ngajar kekudusan penyucian itu bohong itu. Karena kita sudah dibenarkan secara otomatis. Loh itu betul. Yesus sudah mengampuni dosa kita dulu, sekarang dan selamanya. Nah ingat ya, sebagian besar ajarannya betul, tapi kesimpulannya salah. Karena ini, maka ini, nah makanya itu yang salah itu loh. Makanya ini ajaran yang ngawur ini seperti ini. Kasih karunia Allah yang melimpah ruah, betul nggak? Betul. Tapi kesimpulannya, nah ini ya, membuat orang percaya walaupun hidup dalam dosa, kalau berdosa nggak dihukum sama Tuhan. Lihat ya. Tapi ini penggemarnya di Indonesia banyak. Dosa, kalau berbuat dosa nggak dihukum sama Tuhan. Loh kenapa tidak dihukum? Anugerah berlimpah-limpah. Di mana ada dosa, di situ anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Ngeri enggak? Makanya mesti hati-hati saudara kalau jajan-jajan itu ya. Andy Farley, ini pendeta juga selebritis juga. Hyper Grace. Ada sebuah kekuatan internal dalam diri seseorang. Yaitu dosa yang memiliki hasrat jahat. Kita kan punya seperti itu. Tapi dosa ini bukan niat dari orang yang beriman. Maka tidak perlu kebutuhan orang beriman. Kalau kita berbuat dosa, tidak perlu diakui. Tidak perlu minta ampun. Di mana ada dosa berlimpah, di situ makin banyak anugerah berlimpah-limpah. Lihat ya. Wow. Kayak gitu ngajarnya ya. Nah ini bantahan teologis dan bantahan dari firman Tuhan. Kita ikut model cara main mereka. Kalau mereka tidak suka omongan Tuhan Yesus, oke, berarti firman Tuhan itu yang dianggap itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang kita bilang kitab Wahyu. Firman Tuhan Yesus kepada 7 jemaat di Wahyu jelas. Orang Kristen. Bukan orang yang tidak percaya. Tapi orang yang sudah jadi jemaat yang berdosa disuruh bertobat. Salah satunya. Kepada jemaat di Efesus Tuhan Yesus berkata, kita baca ya dari kata aku mencela. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. 2, 3. Aku mencela engkau. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah
jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau mereka berkata bahwa orang Kristen kalau berdosa tidak perlu bertobat, di mana ada dosa, di situ anugerah berlimpah-limpah. Tidak perlu mengakui dosa. Ini ceritanya Tuhan menegur jemaat Efesus. Kamu mesti kembali kepada cintamu mula-mula. Dulu kamu cinta Tuhan, tapi makin lama makin ngurangi porsimu pelayanan, ngurangi porsimu kesetiaan, ngurangi porsimu setia, ngurangi porsimu memberi. Dan ditegur, kamu sudah dalam sekali jatuh, disuruh bertobat. Dan di dalam Wahyu 2:3, pasal 2 pasal 3, ada 7 jemaat, 5 jemaat ditegur, dituntut untuk bertobat. Ingat, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 kita baca. 2:3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, bantuan apa? 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Orang percaya walaupun mati masuk surga, tapi di surga harus mempertanggungjawabkan di pengadilan, namanya pengadilan Bema. Kita akan meninggal. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Orang percaya meninggal, jiwa rohnya langsung kembali kepada Bapa di surga. Tubuhnya dikubur. Tapi ada satu masa di mana Tuhan Yesus datang, namanya rapture. Ya, yang mati dalam Yesus tubuhnya dibangkitkan, dikasih tubuh baru, jadi satu sama roh sama jiwanya. Lalu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat pula bersama-sama mereka. Tubuh kita diubahkan seperti tubuh Yesus yang waktu kebangkitan. Masuk rame-rame prosesi masuk surga. Lalu ngapain? Masuk Bema ini, pengadilan Kristus. Ngapain? Mempertanggungjawabkan hidup ini, baik ataupun jahat. Ingat ya, bantahan lagi, Markus 13 ayat 31. Loh, ini kan ayat lama. Oke, kita baca dulu ya. 2, 3. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berarti kalau omongan Tuhan Yesus, firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus, sebelum kebangkitannya dan sesudah kebangkitannya itu pasti berlaku. Kenapa ditolak? Mesti paham ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia janji ya bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Nah, kalau perkataan Yesus sebelum kebangkitan tidak berlaku, lalu kenapa Yesus berkata akan mengingatkan semua? Kisah Rasul pasal 20 ayat 27. Paulus dia bicara seperti ini. 2, 3. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Nah, ingat ya, ada pola yang sama. Pada masa perjanjian baru, pada masa gereja di perjanjian baru, ada beberapa guru yang suka ngabaikan, hanya menonjolkan ajaran tertentu tapi mengabaikan yang lain. Ingat ya, ajaran firman Tuhan tentang pengampunan dosa, kalau ditanya, betul enggak Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita? Sudah, betul. Dosa dulu, dosa sekarang, dan dosa masa depan, betul. Tapi bukan berarti kita tidak perlu mengakui dosa kita.
Yakobus masih ingat enggak? Saya di Yakobus kita yang terakhir. Ayo kita baca Yakobus 5 ayat 16 mengatakan 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Berarti ada perintah. Ini sesudah. Harus mengaku di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Kenapa? Dosa tetap dosa di hadapan Tuhan. Yesus sudah mengampuni dosa kita, segala dosa kita. Betul. Dosa dulu sebelum percaya, dosa waktu percaya, dan dosa nanti. Semuanya betul. Tapi bukan berarti kita tidak perlu, kalau sekarang berdosa, harus bertobat dan harus mengaku dosa kita. Ayo baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Memberikan instruksi yang jelas buat orang percaya. Harus ngaku dosa. Yang dibuka baca 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini hukum sebab akibat. Kita tidak bisa dapat pengampunan dan penyucian tanpa ada nomor satu. Apa itu? Mengakui dosa. Nah sekarang hypergrace ngelak. Wow, surat Yohanes itu ditulis bukan untuk orang percaya. Jadi perdebatan dari 2015 itu begitu rame-rame ya. Ingat ya, ayat yang kita baca Yohanes 2, 1 Yohanes ayat 1 dimulai dengan anak-anakku. Yohanes manggil anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi kalau kamu sudah berbuat dosa, kita punya pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Apa itu adil? Balik lagi yang tadi itu. Adil kalau kita mengaku dosa dapat pengampunan. Adil kalau kita berdosa kita terima hukuman. Makanya lihat ya, mesti dipahami seperti ini. Jadi jelas sekali ya, Yohanes bicara kepada orang percaya. Panggil anak-anakku. Nah kebetulan saya mungkin di kampus ini sekarang dianggap di paling tua ya. Padahal menolak tua saudara ya. Sudah opa tapi menolak tua. Tiap ketemu mahasiswa itu, ya yang dulu saya ajar, bayangkan saya ngajar tahun 97. Saya jadi dosen tahun 97. Jadi murid-murid yang dulu tak panggil nak gitu ya. Bahkan sebagian dosen-dosen sekarang itu, ya nak apa kabar nak gitu. Seperti itu ya. Jadi Yohanes itu memanggil orang percaya dengan anak-anakku. Nah, hypergrace juga menyatakan ini salahnya mereka. Roh Kudus tidak akan pernah menyadarkan orang Kristen akan dosa. Waduh. Nah, seharusnya orang Kristen menyadari, kata mereka, harusnya orang Kristen langsung sadar kalau dia salah. Nah, kalau digolongkan, nah hypergrace ini termasuk antinomianisme. Opo itu mungkin saudara ya. Antinomianisme itu anti itu lawan. Makanya antikris lawan Kristus, itu gampang saja ya. Antikris lawan Kristus, antinomian, antinomos, anti melawan hukum. Kayak gini. Hypergrace dia percaya saat orang percaya dapat anugerah keselamatan, ini masih betul. Tidak lagi berada di bawah hukum, betul. Tapi yang dia terakhir ini dalam arti apapun, maksudnya instruksi. Jadi tidak perlu taat kepada hukum perintah apapun. Nah itu salahnya di belakang. Ingat ya, kita diselamatkan oleh anugerah dengan tujuan untuk berbuat baik. Tapi kalau kita gagal jatuh, kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi mereka antinomian, digolongkan seperti ini ya. Tidak usah taat sama perintah apapun juga. Betul,
Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan oleh Taurat, oleh hukum. Tapi bukan berarti kita sesudah diselamatkan bebas berbuat apa saja. Ingat ya, Roma berkata begini, kita baca 2, 3. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Walaupun anugerah berlimpah-limpah, tapi gak boleh buat dosa. Tegas Roma berkata begitu. Tapi kelompok hyper grace ngajar banyak dosa, banyak anugerah. Tenang. Antinomian ini tidak alkitabiah ya. Karena menyalahgunakan kasih karunia Allah. Jadi masalah besar hyper grace ya. Bebas, merdeka dari hukum Taurat. Dari hukum perintah institusi apapun. Saya diberkati Tuhan. Saya bisa berbuat apa saja. Saya ini memerintah. Karena saya mendapat pengampunan masa lalu, kini dan yang akan datang. Nah ini kenapa disebut antinomian. Antinomian itu bidat di zaman awal masa sejarah gereja. Ya, baru kita paham. Nah sekarang muncul lagi. Jadi kita mesti paham ya. Gereja besar, mega church, bukan berarti betul. Ya, ini gereja yang terbesar di Singapura seperti itu. Secara teologi, antinomian itu kayak gini ya. Doktrin yang menyatakan Allah tidak mengharuskan orang Kristen untuk taat pada hukum moral apapun. Antinomianisme itu ngambil ajaran yang alkitabiah ya, ajarannya betul. Tapi kesimpulannya salah. Anugerah betul, anugerah berlimpah betul. Kita ini dapat anugerah Tuhan betul. Allah mengampuni segala dosa kita betul. Tapi ujungnya kesimpulannya salah. Berarti kita tidak perlu melakukan hukum moral itu. Dan banyak orang Kristen akhirnya ya karena tidak ngerti. Baca buku, diajar orang, dengar khotbahnya, diundang, dengar, lalu terima dan tersesatlah. Nah makanya hypergrace itu heretik, heresi, bidah. Dalam bahasa Arabnya kan bidah, bidat. Ini ajaran sesat. Nah ini menggenapi ya, di Alkitab itu ada di Yudas ayat 1, ayat yang keempat, kita baca 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kelihatannya betul. Tapi yang mereka lakukan itu nyangkal firman Tuhan seperti itu. Nah sekarang ada dua ekstrim. Ya, kaget mungkin saudara ya. Dua ekstrim, kita sudah lihat ya, hyper grace. Tapi ada ekstrim yang lain di seberang. Namanya legalisme. Tenang saudara, tinggal 2 slide lagi. Apa itu? 2-3 slide mungkin ya. Jadi di sana itu hyper grace, tapi di sebelah sana legalisme. Apa itu legalisme? Pandangan yang menganggap memperoleh keselamatan dan bertumbuh rohani itu harus melakukan peraturan-peraturan dan hukum agama secara ketat. Kayak apa itu? Ya kayak kita dulu orang Pantai Kosta kuno. Kita orang Pantai Kosta kuno itu ajarannya kayak gini dulu. Ini ajaran tahun 60-an, 70-an. Diajar seperti itu. Kayak apa? Ini contoh ya. Kalau mau selamat masuk surga, mau hidup rohani tinggi, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh dansa-dansi, tidak boleh nonton TV, tidak boleh pergi bioskop, hal ke gereja harus pakai baju putih, wanita tidak boleh pakai make up, masih ingat enggak? Nah, itu legalisme.
Tapi dulu kita orang Pantekosta diajar begitu dan percaya seperti itu. Dan melakukan seperti itu. Ingat tak? Nah kamu legalistik di masa Tuhan Yesus, itu orang Farisi sama Saduki yang lain. Nambah aturan. Tambah ini, Tuhan berkata, kamu ngajarin bukan firman Tuhan. Kamu ngajarin aturanmu, budayamu sendiri. Jadi keharusan melakukan ini itu. Harus puasa, doa, aturan ini itu. Ditaati, ketat supaya rohani tinggi dan selamat masuk surga. Padahal ya menghindari semua ini. Nggak minum alkohol, nggak ke bioskop, nggak nonton TV masa dulu ya. Nggak terus melakukan dengan ketat. Doa, puasa. Nggak serta-merta saudara rohaninya dari tinggi dan masuk selamat ke surga. Ingat ya. Keselamatan itu Yesus yang mengerjakan. Kenapa? Karena kita nggak bisa masuk surga dengan usaha kita, dengan legalistik kita itu. Yesus perlu dan harus membayar hutang lunas dosa kita. Makanya dia datang ke dunia, Allah yang datang di dalam daging, Yesus Kristus. Karena kita nggak bisa bayar hutang lunas dosa kita, dia mati membayar segala lunas hutang dosa kita. Dan kita harus meresponi dengan iman kita keselamatan itu. Dia mengampuni segala dosa kita, tapi kalau kita berdosa, kita harus mengaku dosa kita. Minta ampun sama Tuhan, bertobat. Nah, legalisme menempatkan peraturan di atas Allah dan manusia. Ini seperti orang Kristen yang hidup di masa perjanjian lama. Nggak bisa lihat perjanjian lama Taurat itu cuman penuntun, cuman guru sampai kepada Yesus. Hakikatnya legalisme bertentangan dengan konsep kasih karunia. Nah masalahnya ada beberapa orang Kristen masih imannya legalistik. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Makanya lihat ya, jangan tersesat. Ayo bebas dengan sungguh-sungguh. Amin.